Kami tak akan bisa sampai final tanpa Mega. Yim Haeshan dan Ko Hae-jin sadar tanpa Mega mereka bukan apa-apa. Masih ingat adegan perpisahan antara Ko Hae-jin dan Megawati ketika di bandara? Ya, itu adalah adegan paling tulus dari seorang lelaki jika ia benar-benar merasakan kehilangan yang mendalam. Bisa dikatakan lelaki mampu meneteskan air mata terjadi karena mereka mengalami kehilangan yang luar biasa. Dan itulah yang kita lihat terhadap Ko Hae-jin kala itu. Mungkinkah ini perasaan seorang ayah yang mengirim putrinya untuk belajar di luar negeri di negara yang jauh? Sang komandan menangisi tiada henti sambil melihat murid asingnya menuju ruang tunggu keberangkatan. Pemain itu menghibur sang pelatih dengan berkata, "Jangan menangis, pelatih kepala tim bola voli profesional wanita yang menyelesaikan satu musim." Ia yang sayangnya berada di posisi kedua dengan 2 kemenangan dan 3 kekalahan dalam pertandingan kejuaraan melawan Hankook Life Insurance. Berkata sambil tersenyum, "Sulit untuk meredakan perasaan pahit saya." Dan menambahkan, "Bukankah itu pertandingan yang sangat sengit? Saya merasa lega meskipun kalah karena itu seperti pertandingan kejuaraan. Saya ingin segera menyelesaikan perekrutan pemain dan beristirahat dengan cukup." Pertandingan bola voli musim semi di Jungkwangsang merupakan drama yang penuh air mata. Dan pada kesempatan yang lain setelah hati Ko Hae-jin sudah sedikit reda, akhirnya salah satu wartawan mendapatkan interview khusus perihal perjalanan panjang yang dilakoni oleh Red Sparks. Dilansir dari News One, Jungkwangsang yang melaju ke kejuaraan untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, terdesak setelah kalah di game pertama dan kedua dalam seri Best of 5. Game ketiga juga tampaknya akan berakhir dengan mudah karena mereka kalah di set pertama dan kedua. Namun, ia menunjukkan ketangguhan yang luar biasa di masa krisis. Jungkwangsang memenangi game ketiga dengan sabu bersih terbalik, memenangi set ketiga hingga kelima, dan kemudian memenangi game keempat dalam set penuh untuk mendorong pertandingan ke game kelima terakhir. Meskipun ia gagal memenangkan kejuaraan setelah kalah pada set kelima, terakhir dalam pertandingan kelima yang dimainkan sebagai pertarungan set penuh, lagi ia adalah peran utama yang layak dalam drama filik terhebat yang pernah ada. Secara khusus mereka dipuji sebagai runner-up yang sangat dihargai atas tekad mereka untuk tidak menyerah sampai akhir meskipun terpaksa memainkan 8 pertandingan dalam 2 minggu mulai dari babak playoff dan cedera pada pemain kunci. Meski sudah cukup lama berlalu, pelatih Ko Hae-jin masih belum bisa menyaksikan pertandingan kelima hari itu ketika kemenangan Jungkwangsang digagalkan. Orang-orang di sekitarnya memujinya sebagai pecundang yang cantik, tetapi dari sudut pandang sang komandan, kekalahan adalah kekalahan. Itu juga merupakan kekalahan pahit yang tak terlupakan. Ia berkata, "Bahkan saat saya masih menjadi pemain, jika saya menang, kenangan itu tidak akan bertahan lama. Namun jika saya berada di posisi kedua, kenangan itu akan bertahan lama." Itu adalah topik hangat sebagai pertandingan terbaik di antara pertandingan olahraga profesional domestik baru-baru ini. Jadi bahkan sekarang setiap kali Anda menyalakan televisi, cuplikan pertandingan kejuaraan disiarkan ulang, tetapi ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Tetapi situasi pada waktu itu masih terbayang jelas dalam ingatanku. Ia menatap ke kejauhan dan berkata, "Park Eun-jin menghalangi sumur terbuka Totku, lalu Yim Haeshan menggali, dan saat Park Eun-jin dipukul dengan baik oleh Bu Ki-lik, tetapi Kim Yong-gyong menerimanya dengan susah payah. Setelah itu Totku mengenai." Ia menggambarkan situasi terakhir dengan tepat. Selain itu, pelatih Ko mengingat secara berurutan semua rally di mana pelatih mencetak poin secara dramatis atau kehilangan poin tipis. Ia berkata, "Saya tidak punya keberanian untuk melihatnya lagi karena saya tidak tahu betapa lebih menyesalnya saya nanti." Akan tetapi dia tidak sepenuhnya depresi, ia mengubah suasana dengan cara bicaranya yang ceria dan berkata, "Saya senang bisa menjadi bagian dari pertandingan yang hebat ini. Sekarang, saya sudah lupa hasilnya.
Dan tersenyum lebar, ia menambahkan, itulah yang seharusnya dilakukan seorang profesional. Di tempat berbeda, Haesun juga dimintai wawancara eksklusif oleh salah satu reporter. Ia bahkan mengatakan bagaimana ia menunda masuk ke ruang operasi karena hanya ingin ada kenangan manis saja. Bicara final ini cukup menguras emosi. Bookie Lee, Mega, Jin Hoyoung dan semua sudah bekerja keras. Kita semua tak ada yang bugar namun tetap dalam satu tujuan, ucap Haesun. Karena itu saya rela menunda operasi lutut untuk tetap menemani mereka berjuang. Sebagai kapten saya harus tetap mengayomi, lanjut Haesun. Tak bisa kita pungkiri bahwa perjuangan mengharukan yang dibuat oleh skuad Red Sparks memang jika kita flashback akan meneteskan air mata sendiri. Sebab kita tahu mayoritas pemain Red Sparks cedera dan mereka sudah cukup lelah namun tetap berjuang hingga akhir meski tak mampu meraih gelar juara.